Jadi aku di sini akan membahas tentang konteks teori komunikasi. Apa sih konteks teori komunikasi itu? Ada yang tahu nggak? Sini, saya kasih tahu ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Jadi teori komunikasi itu merupakan kumpulan prinsip, model, dan konsep yang digunakan untuk memahami komunikasi berlangsung dalam berbagai konteks. Sedangkan konteks sendiri merujuk pada situasi, latar belakang, atau lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Dalam teori komunikasi, biasanya konteks membantu untuk memahami bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti antar budaya, hubungan intrapersonal, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Apa sih komunikasi intrapersonal itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, teori komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi yang terjadi pada diri sendiri. Seperti halnya kalian sedang berbicara pada diri sendiri, atau merenungkan sesuatu, merenungkan keputusan sebelum mengambil tindakan, semacam video yang satu ini. Aduh, gimana ya, baru awal bulan, uang udah tinggal 1.000 aja nih. Buat beli apaan ya? Nah, ada juga nih yang namanya komunikasi interpersonal. Ada yang tahu nggak bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang tadi kan membahas komunikasi pada diri sendiri. Kalau yang ini tuh komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, biasanya komunikasi ini membahas bagaimana hubungan itu dimulai dan bagaimana cara mempertahankan hubungan. Lalu saya akan mengambil contoh seperti halnya orang berpasangan yang sedang membicarakan masa depan mereka. Lalu ada juga antara orang tua dengan anak yang sedang membahas masalah keluarga atau apalah seperti itu ya teman-teman. Lalu ada juga nih yang namanya komunikasi kelompok kecil. Biasanya komunikasi ini tuh terdiri dari beberapa orang yang sedang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Seperti halnya tim kerja dan kelompok belajar. Selanjutnya saya akan membahas tentang komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini terjadi di dalam lingkungan yang sangat besar dan luas, baik secara formal maupun informal. Jenis komunikasi organisasi ini sangat bervariasi, karena komunikasi ini meliputi komunikasi interpersonal. Selanjutnya ada komunikasi publik. Komunikasi publik ini merupakan penyebaran informasi dari satu orang ke khalayak luas dalam konteks formal maupun semi formal. Dalam berbicara di depan publik, biasanya pembicara memiliki 3 tujuan, yaitu memberikan informasi, membujuk, dan menghibur. Contohnya seperti presiden yang sedang memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini menyasar pada khalayak dalam jumlah luas melalui banyak media saluran komunikasi. Nah, biasanya komunikasi massa ini dilakukan oleh individu kepada lembaga atau lembaga kepada publik melalui media massa. Contohnya itu seperti program berita dalam televisi, layanan iklan dalam media sosial, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini merupakan suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Oke teman-teman, segitu aja ya pemahaman dari aku. Makasih.